warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Permadi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dari kelas E dengan NIM K1A 120-160. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang populer dalam dunia pendidikan di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu de jure, yang berarti dituntun, mengarahkan, atau memimpin. Untuk masalahnya, itu saya akan mengusung tentang kurangnya tenaga pendidik yang profesional di Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi dan seberapa urgent sebenarnya masalah ini di Indonesia? Oke, sebelum membahas itu, saya akan menjelaskan tentang guru. Jadi, guru merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena guru merupakan salah satu fasilitator dalam proses mentransfer ilmu kepada murid, baik ilmu pengetahuan, keterampilan, ataupun mengajarkan akhlak yang mulia kepada muridnya. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, dunia pendidikan di Indonesia masih kekurangan guru yang terampil atau yang bersertifikat. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Mungkin hal itu terjadi karena penyebaran guru di Indonesia tidak merata, sehingga ada yang kekurangan tenaga pendidik dan juga ada yang kelebihan tenaga pendidik. Kebanyakan yang kekurangan tenaga pendidik itu biasanya di daerah pelosok. Dari kekurangan jumlah tenaga pendidik ini membuat satu orang guru bisa mengajar sampai 50 orang murid. Yang idealnya hanya satu orang guru mengajar 28 murid. Bahkan di negara lain, satu orang guru hanya mengajar 6-10 murid saja. Sehingga guru tersebut dapat memahami keterampilan dan karakteristik setiap siswanya dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terjadi secara efektif dan efisien. Sebenarnya, penyebab utama permasalahan ini yaitu tidak meratanya penyebaran tenaga pendidik yang bersertifikat atau PNS. Karena mungkin mereka akan memilih mengajar di daerah yang dekat dengan rumah mereka, dan mereka tidak mau mengajar di daerah pelosok karena jalan yang susah diakses dan sinyal yang susah, serta kawasan yang kurang padat dengan penduduk. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2020, terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Angka ini kemudian naik pada 2021 dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Tahun 2022 kekurangan guru menjadi 1.167.802 orang dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang. Mengutip data pokok pendidikan, terdapat 3.168.293 guru yang kini mengajar di 434.483 sekolah. Sedangkan jumlah siswa mencapai 52.539.935 orang. Jika angka tersebut dirata-rata, maka satu guru dapat mengajar 16-17 orang. Yang jika hal ini terjadi, maka pendidikan di Indonesia akan lebih efisien dan efektif. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru menilai jumlah guru secara rata-rata sebenarnya sebanding dengan jumlah siswa. Namun distribusi guru tidak merata sehingga banyak sekolah yang hanya memiliki satu PNS. Sebenarnya pemerintah tidak tinggal hanya diam untuk menangani masalah ini. Dikutip dari Bapak Praptono, pemerintah sekarang
akan membuka formasi CPNS menggunakan data yang ada di Kemendikbud, tidak lagi menggunakan data yang ada di pemerintah daerah karena sering tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Dan sekolah-sekolah di Indonesia semuanya memiliki guru bersertifikat atau PNS yang cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.